Assalamualaikum guys. Kali ini admin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Kill yang rilis pada tahun 2024. Akan menceritakan tentang kelompok badit yang harus terjebak dengan anggota Kopassus. Seperti apa keseruannya? Siapkan cemilan dan ini dia. Berlatar di negara India, cerita diawali dengan memperlihatkan rombongan anggota Kopassus yang baru saja selesai melakukan tugas di medan perang. Di mana cerita ini akan berfokus pada salah satu anggota Kopassus yang bernama Amrit. Dia salah satu orang yang sangat terlatih dan punya pengalaman banyak menghadapi musuh-musuhnya. Dan Amrit juga mempunyai sahabat yang bernama, kita panggil saja Rio. Yang mana Rio adalah anggota Kopassus juga seperti dirinya. Alih-alih pulang tugas dengan perasaan lega dan gembira, Amrit justru lemas tatkala menerima serbuan chat WA dari kekasih tercintanya yang bernama Tulika. Yang mana Tulika mengabari bahwa besok dia akan bertunangan dengan pria lain karena pilihan kedua orang tuanya. Scene berpindah di acara tunangan Tulika. Selesai saling tukar cincin, Tulika pun diam-diam tak sengaja bertemu dengan Amrit yang juga hadir di acara tersebut. Tulika mengatakan bahwa ini hanyalah tunangan, bukan pernikahan. Masih ada kesempatan untuk mereka bisa bersama lagi. Besok, Tulika dan keluarganya akan pulang kembali ke New Delhi, yaitu nama ibu kota India, menggunakan kereta api. Yang mana jika Amrit sungguh-sungguh mencintainya, Amrit diminta untuk menyusulnya ke New Delhi dan dengan jiwa gentleman untuk menemui ayahnya dan meminta restu. Keesokan harinya, Tulika dan keluarga pun berpamitan kepada calon suami dan keluarganya. Mereka pulang menggunakan kereta api menuju rumah yang berada di New Delhi. Di lain tempat, beralih pada seorang petugas SPBU yang bernama Fanny yang sedang mencari nafkah. Ia tiba-tiba ditelepon oleh ayahnya untuk melakukan pekerjaan bersama keluarga seperti biasanya. Sehingga Fanny langsung berangkat saat itu juga menuju stasiun. Saat Fanny menaiki kereta api yang kebetulan juga ditumpangi Tulika dan keluarganya, saat itulah akhirnya terungkap bahwa pekerjaan yang dimaksud di sini adalah mereka akan merampok harta benda para penumpang kereta api tersebut. Fanny bersama beberapa saudaranya bertugas menjarah barang berharga, sedangkan sang ayah akan menunggu di perlintasan untuk menjemput atau memberi bantuan jika terjadi sesuatu. Kembali ke Amrit dan Rio yang terlihat sudah berada di dalam kereta api. Amrit langsung mengabari Tulika bahwa dirinya sudah ada di sana sambil WA-an dan saling balas chat emoticon mesra. Mereka berdua pun langsung senyum-senyum sendiri layaknya pasangan kekasih yang bikin jomblo iri dengki. Tulika juga memiliki seorang adik perempuan, kita panggil saja namanya Lisa. Ketika Lisa ingin ke kamar mandi di gerbong belakang, saat itu ada Fanny dan petugas kereta yang sedang mengobrol, sehingga Lisa memilih untuk pergi ke toilet yang berada di gerbong depan. Fanny rupanya sedang mengalihkan perhatian Pak Petugas agar saudara-saudaranya bisa melakukan persiapan yang sempurna sesuai rencana. Saat mereka sudah selesai, Fanny dengan cepat mengeluarkan golok dari tasnya dan tiba-tiba selesai dengan menghabisi petugas keamanan tersebut, Fanny dan para bandit pun mulai mengaktifkan alat pengacau sinyal agar komunikasi dengan dunia luar terputus dan juga menutup pintu gerbong lain agar para penumpang tidak bisa kabur keluar. Dan ya, para bandit ini pun mulai melancarkan aksinya dengan menjarah satu persatu barang berharga milik para penumpang. Di mana Fanny yang mata keranjang pun sempat teralihkan perhatiannya oleh kecantikan Tulika. Namun sang ayah dan pengawalnya berhasil melindunginya. Melihat ayah Tulika punya pengawal pribadi yang barusan dibunuh,
membuat Fanny menjadi bertanya-tanya siapa sebenarnya ayah Tulika ini. Salah satu anggota bandit pun akhirnya mengenali wajahnya yang ternyata ayah Tulika ini adalah seorang bos dari sebuah perusahaan yang berada di New Delhi. Sehingga Fanny langsung punya ide yang lebih ekstrim dari hanya sekedar menjarah barang-barang kecil-kecilan tersebut, yaitu akan menculik ayah Tulika untuk meminta uang tebusan. Scene berpindah ke Amrit dan Rio yang berada di gerbong depan, yang juga tak luput dari perampokan sebagaimana yang sedang terjadi. Tapi Amrit dan Rio tidak melawan karena keadaan belum tepat. Saat para bandit sudah melewati mereka berdua, Amrit dan Rio langsung pergi ke gerbong Tulika dan mulai menghajar satu persatu para bandit yang ada di sana. Tiga bandit termasuk Fanny pun berhasil dipukul mundur hingga memutuskan pergi dulu karena melihat salah satu bandit tua temannya itu terkena tusukan sasemnya sendiri. Rio berniat menarik tuas rem darurat, akan tetapi itu sudah diputuskan oleh para bandit tadi. Akhirnya mereka semua terjebak di dalam kereta. Saat para bandit sudah berkumpul dan melihat temannya yang tewas tertusuk tadi, di mana Anda mungkin akan terkejut bahwa kelompok bandit yang jumlahnya belasan ini ternyata adalah keluarga besar yang masih ada ikatan darah. Mereka semua adalah kerabat, paman, sepupu, adik, kakak ipar, dan lain-lain. Dan yang mati barusan adalah ayah dari salah satu bandit yang bernama Raffi, yang juga dia merupakan sepupunya Fanny. Menyadari para bandit akan kembali, Amrit dan Rio pun langsung bersiap di balik penghalang, sehingga ketika Raffi yang sedang emosi berniat balas dendam atas kematian ayahnya barusan, Amrit dan Rio langsung menghadangnya hingga pertarungan pun terjadi. Disitulah Fanny menyandera seorang penumpang dan menembakkan pistol hingga melukai bahu Rio. Saat itu pertarungan kembali terjadi lagi dan Amrit terlalu fokus melawan Raffi sehingga membuat Fanny berhasil menangkap si Rio. Rio pun dibawa ke gerbong lain untuk dijadikan sandera. Sementara Amrit juga berhasil menangkap Raffi yang ia ikat di lawang kereta dan memaksanya buka suara. Akhirnya diketahui bahwa ada sekitar 36 bandit yang terlibat dalam pembajakan ini. Beberapa menit perjalanan, akhirnya tibalah kereta melewati perlintasan dan salah satu anggota bandit yang berhasil meretas kendali kereta agar melambat, sehingga sang bos dan para bandit itu yang mana mereka sudah menunggu langsung masuk naik bersama para bandit yang sudah menunggu dari tadi. Si bos atau ayahnya Fanny benar-benar marah besar saat melihat adik kandungnya sudah kondisi tak bernyawa. Rio pun jadi bahan samsak si bos yang melampiaskan amarahnya. Namun, karena Raffi masih di tangan Amrit, mereka pun belum bisa membunuh si Rio. Melihat cara bertarung Amrit dan Rio yang jago, Fanny bisa menebak jika mereka berdua sudah terlatih dan mungkin mereka adalah tentara. Sehingga Fanny akan melakukan cara lain untuk bisa menyelamatkan Raffi, yaitu dengan cara dia akan naik ke atas kereta dan masuk melalui pintu samping. Sialnya, saat Fanny melakukan aksinya, si Amrit ini justru malah pergi ke gerbong lain dan meninggalkan Tulika ayahnya bersama si Raffi yang dia sandera. Karena Amrit harus mencari Lisa adiknya Tulika supaya dapat restu dan perhatian mertua, yang mana si Lisa ini masih belum kembali dari toilet. Sehingga tepat saat Amrit sudah pergi, Fanny langsung turun menggunakan tali dan lompat masuk ke dalam gerbongnya Tulika. Kembali ke Amrit yang terlihat memasuki gerbong penuh para bandit yang bersembunyi.
Bermodalkan rantai gembok, Amrit akan menghajar mereka semua tanpa membunuhnya. Karena sebagai seorang tentara, Amrit dilarang membunuh warga sipil di negaranya sendiri, kecuali musuh di medan perang. Karena sudah terlatih, Amrit berhasil mengalahkan mereka semua sampai akhirnya bertemu dengan satu penjahat berbadan tinggi besar yang namanya kita panggil saja Rehan. Rehan ini cukup sulit untuk Amrit kalahkan. Karena kalah ukuran badan, akhirnya Amrit pun kalah pertarungan juga, di mana ia segera dibawa menghadap sang bos yang langsung memukulinya. Di saat bersamaan, Rio berhasil melepaskan ikatannya yang membuat si bos teralihkan perhatiannya. Melihat Rio dan Amrit sedang kesusahan, membuat dua orang remaja warga sipil yang gentleman tergerak untuk membantu dua tentara itu. Namun naas nasib pemuda ini harus berhasil dengan meregang nyawa di hadapan ibunya sendiri. Dan ya, Amrit dan Rio akhirnya berhasil dilumpuhkan kembali oleh para penjahat. Dan di waktu yang sama, di gerbang sebelah, Fanny masih bermain-main dengan Tulika. Dengan sigap, ayahnya menghalangi Fanny, dan ia juga melemparkan kunci gerbang agar Tulika bisa kabur. Tulika berhasil lari ke gerbang yang bersebelahan langsung dengan Amrit yang sedang dihajar Rehan. Yang mana disinilah Fanny kembali menunjukkan aksi koplonya. Dengan teganya, Fanny menyakiti dan menghabisi perempuan seperti seorang pengecut. Bersamaan itu disaksikan oleh Amrit di balik pintu kaca kereta, yang mana Amrit sedang tidak berdaya. Kemudian, tanpa belas kasih, Fanny melemparkan Tulika dari atas kereta, sementara Amrit dipukul dari belakang hingga tak sadarkan diri. Tololnya, Fanny tidak langsung membunuh Amrit dan Rio, tapi justru malah menyuruh saudara-saudaranya untuk melempar mereka berdua dari kereta. Disitulah Amrit melihat jejak darah bekas cap 3 jari, maksudnya cap 5 jari telapak tangan Tulika yang menempel di kaca, dan teringat dengan kenangan indah semasa mereka masih bersama. Sehingga Amrit yang awalnya tidak ada niatan untuk membunuh, kini menjadi berubah pikiran dan memutuskan untuk membrutal, menghabisi mereka semua. Dan disinilah kita akan melihat kehebatan dan keberingasan seorang Kopassus. Ketika Amrit tidak ragu lagi untuk membantai mereka semua satu persatu. Kayak terlihat Raffi tidak pakai Ahmad pun sempat gemetaran melihat saudara-saudaranya dibantai dengan begitu sadis. Namun Raffi masih selamat berkat Fanny yang menyeretnya ke gerbang lain. Menggunakan tabung pemadam api, Amrit pun dengan sadisnya menghabisi penjahat terakhir dengan menghantam kepalanya berkali-kali hingga hancur. Hal itu disaksikan oleh Rio dan satu penumpang yang memilih untuk diam dan membiarkan Amrit dengan kemarahannya untuk membrutal. Dirasa kurang puas, Amrit pun masuk ke gerbang selanjutnya dan kembali membabi buta mengajar mereka semua. Bahkan satu bandit yang apes pun harus kena semprot di bagian mulutnya, dan juga ia menghabisi yang lainnya. Hal itu disaksikan oleh ayah Tulika yang merasa ngeri dengan betapa buasnya sesosok Amrit ini. Scene berpindah di gerbang lain. Fanny dan Raffi yang baru saja sampai di gerbangnya si bos. Fanny mengatakan bahwa Amrit masih hidup, bahkan membrutal menghabisi sebagian saudara-saudara mereka. Bos pun marah kepada Fanny, anaknya sendiri, karena telah menghabisi kekasih sang Kopassus. Dan itu konsekuensi yang harus mereka terima. Sekarang semuanya sudah terlambat. Mau turun dari kereta pun mereka juga tidak akan selamat. Karena ayah Tulika yang seorang pemilik perusahaan transport pasti tidak akan membiarkan mereka semua hidup. Dengan kata lain, satu-satunya cara untuk membereskan masalah ini adalah dengan menghabisi mereka semua dan menghabisi seluruh penumpang yang menjadi saksi kejadian ini. Ayah Tulika dan Amrit sendiri pergi ke gerbang lain tempat keluarga besarnya berada.
ibu dan nenek yang masih belum mengetahui keadaan Tulika, yang alangkah sedihnya ketika mereka berdua saat ayahnya memberitahu bahwa Tulika sudah meninggoy, pergi meninggalkan mereka semua. Amrit pun jadi ikut sedih melihat ibu calon mertua dan nenek menangis. Sehingga saat itu setelah Amrit menyadari ada tali yang masih tergantung, Amrit pun jadi punya ide untuk menjatuhkan mental para bandit-bandit tersebut. Niat Amrit yang ingin balas dendam pun sempat ditentang oleh Rio yang mengatakan bahwa mereka kalah jumlah. Namun, jika Amrit tetap bersikeras atau tetap keras kepala, Rio juga ingin ikut membantu. Tapi Amrit melarangnya karena setelah kehilangan kekasih tercinta, Amrit tidak ingin kehilangan sahabat baiknya juga. Amrit pun mulai mencari barang-barang yang ia butuhkan sebagai senjata. Namun yang ia temukan justru adalah sebuah korek api dan minyak wangi. Dirasa dua benda itu sudah cukup, Amrit pun langsung menjalankan aksinya untuk membuat para bandit itu kena mental. Dan alangkah terkejutnya para bandit ini saat melihat saudara-saudara mereka yang sudah mati digantung berjejeran memenuhi satu gerbong. Karena mereka juga sama-sama manusia biasa, para bandit ini pun menangis melihat anggota keluarganya diperlakukan seperti ini. Begitupun juga si Rehan yang langsung mewek, macam bocil saja, tatkala melihat ayahnya yang mokat dengan kondisi mengenaskan. Amrit sendiri terlihat naik kereta dan berencana Amrit sendiri terlihat naik ke atas kereta dan berencana untuk mencari keberadaan Lisa. Dan ia kembali terlibat perkelahian dengan beberapa bandit kroco-kroco yang cukup mudah untuk dibasmi. Selesai dengan itu, Amrit pun menemui para penumpang untuk menanyakan keberadaan Lisa. Sesuai ciri-ciri yang disebutkan, namun tidak ada satupun yang melihatnya. Tak lama, di gerbang sebelah muncullah Rehan yang tak sengaja melihat Amrit, di mana mereka berdua akhirnya terlibat perkelahian di ronde kedua, yang kali ini Amrit dan Rian sudah tidak ragu lagi untuk bertarung secara habis-habisan. Dan inilah yang terjadi. Amrit yang sempat kewalahan dan terdesak oleh Rehan yang mencekiknya di lawang kereta. Saat itu juga Amrit mendapat bantuan dari dua penumpang wanita, sebut saja the power of emak-emak, yang balas dendam karena anaknya dibunuh oleh Rehan tadi. Sehingga dengan bermodalkan payung dan palu, akhirnya si gendut Rehan ini mokat mengenaskan. Amrit yang berhasil diselamatkan tak membuang waktu. Amrit pun lanjut pergi dan mematikan lampu salah satu gerbang untuk membuat para penjahat ketakutan. Di mana saat bandit itu masuk, Amrit pun langsung melakukan serangan ala-ala ninja assassin di tengah kegelapan. Namun karena dia bukan ninja klan Ozuno, Amrit pun harus berakhir dengan tertangkap oleh para bandit ini. Karena kereta sebentar lagi akan melewati stasiun, ayah Tulika dan Rio pun membakar beberapa bagian untuk memancing perhatian, sehingga satu petugas yang menyadari hal itu pun langsung menghubungi masinis. Dan dengan cepat, dua petugas keamanan bersenjata memeriksa di setiap gerbong kereta. Cara itu akhirnya berhasil membuat para petugas menemukan keberadaan Rio, ayah Tulika, dan keluarganya, termasuk si Lisa. Belum sempat bahagia dan baru saja ada harapan untuk selamat, tiba-tiba muncullah Fanny skin epic yang langsung melempar goloknya, dan petugas itu pun harus meninggoy di tangan Fanny dan para bandit. Namun Rio yang seorang tentara, walau keadaannya agak-agak sekarat,
tentu saja tidak tinggal diam dan mencoba untuk melindungi mereka semua. Malangnya, nasib Rio yang harus meninggoy di tangan Fanny. Bersamaan para bandit yang sedang menyeret Amrit ke gerbang tersebut. Sehingga, lagi dan lagi, Amrit harus menerima kenyataan pahit atas kepergian seorang paling penting dalam hidupnya. Terlebih lagi, Fanny, si PA ini malah nyonyor di depan wajahnya Amrit yang tentu saja hal itu adalah suatu kesalahan yang sangat besar. Dan ya, Amrit pun langsung membrutal lagi. Ia menyerang si bos dengan cara menjejelkan wajahnya dengan minyak wangi yang dibawa tadi dan membakar layaknya Ghost Rider gagal action. Lanjut, si Amrit pun menghabisi satu persatu bandit yang masih ada, hingga tersisa Fanny yang tinggal seorang diri. Sebelum duel, Fanny pun mengatakan bahwa Amrit bukanlah seorang manusia, apalagi tentara, karena ia sudah tega menghabisi 40 orang anggota keluarganya, dan dia hanya menghabisi 4 keluarganya saja. Ya salah sendiri, suruh siapa ngebajak kereta api yang ada Kopassusnya. Tak butuh waktu lama, bagi Amrit menghadapi si Fanny tanpa skin ini, Amrit langsung menghabisinya dengan membandemnya dengan palu kayak Thor Avengers. Setelah semuanya selesai, tibalah mereka di stasiun New Delhi. Para polisi langsung berdatangan mengevakuasi para penumpang. Sementara Amrit sendiri berjalan keluar sendirian tanpa ada Rio dan Tulika lagi di sampingnya. Tamat. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah jangan pernah meremehkan seseorang dan berpikirlah dengan matang sebelum bertindak. Kalau kurang matang, apinya dibesarin, gasnya habis, beli di toko kelontong terdekat. Saya Manpin, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.